Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Ini pertemuan pertama dari mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan prosedur dan tata tertib perkuliahan selama 1 semester. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa tim teaching mata kuliah Penjas Adaptif ini yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Randa Erianti MPD, dan Dr. Wiladi Rasid MPD, dan seterusnya adalah Dr. Randus Edwardsa MKes, dan Dr. Asep Sujana MPD, kemudian Desi Novitasari SPD MPD, Indri Wulandari SPD MPD, dan Yuni Astuti SPD MPD. Pertama-tama saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah pihak dari dosen. Pada awal semester, dosen akan menyampaikan RPS perkuliahan. Dosen akan mengisi kegiatan perkuliahan sesuai dengan RPS. Dosen harus memeriksa kehadiran mahasiswa. Dosen harus memberi tugas. Kemudian pihak kedua mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9 dan tatap muka pertemuan ke-10 dan 16 praktek di lapangan. Yang kedua, mahasiswa wajib hadir tepat waktu pada waktu perkuliahan dilaksanakan. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Mahasiswa dilarang keluar masuk ruangan selama perkuliahan berlangsung. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan atau pakaian dan backgroundnya secara sopan. Mahasiswa wajib bergabung ke link yang ada di platform e-learning. Terjadinya transformasi pembelajaran, perubahan berupa bentuk, fungsi. Transformasi pembelajaran itu adanya perubahan bentuk dari sistem pembelajaran, di mana sistem pembelajaran itu sendiri adalah rangkaian dari unsur-unsur materi, fasilitas, perlengkapan, metode pembelajaran. Sedangkan unsur-unsur materi yang masuk di sini adalah sebelum pandemi COVID-19, materi lebih banyak disalin ke flash disk. Kemudian dosen memberikan buku ajar, kemudian mahasiswa membaca buku tersebut. Materi diperagakan langsung di kelas atau di laboratorium atau lapangan. Kalau pendidikan jasmani adaptif itu, materi diperagakan secara langsung di lapangan. Kemudian unsur-unsur materi saat pandemi COVID-19 transmisi new normal. Yang pertama, materi dikirim ke aplikasi e-learning atau Edmodo, Google Classroom, Canvas atau WhatsApp kampus. Kemudian pengarahan dan komunikasi dominan dengan aplikasi WhatsApp Group. Kemudian materi diperagakan melalui media YouTube. Kemudian fasilitas yang masuk di sini sebelum pandemi COVID-19 ini, pertama pergi kuliah dengan naik angkot umum, sepeda motor, dan mobil. Kemudian nongkrong di kantin bersama teman-teman, sedia dan wifi gratis. Sebagian besar bawa uang jajan untuk makan dan fotokopi tugas. Sementara ruang kelas di kampus dan di rumah belajar untuk pandemi COVID. Fasilitas yang tugas di rumah, tak internet, tidak untuk main game lagi. Jadi Anda lakukan semuanya di rumah dengan kuota internet untuk belajar masuk perkuliahan pendidikan jasmani adaptif. Perlengkapan pembelajaran sebelum pandemi, RPS, absensi yang harus ditandatangani atau diceklis oleh dosen. Kemudian buku catatan atau buku ajar. Sementara lembaran kerja mahasiswa dan laporan praktikum, kemudian kertas ujian ketika kuis atau UTS dan UAS. Perlengkapan pelajaran saat pandemi ini, belajar tidak sepenuhnya sesuai dengan silabus karena materi yang disajikan dalam e-learning boleh dipilih. Kemudian catatan bisa diketik dan di note word.
Kemudian laporan praktikum bisa dilaporkan dengan peraga atau tutorial video di YouTube. Sementara ujian menggunakan Google Form atau aplikasi ujian online lainnya. Nah, metode pembelajaran sebelum pandemi, face-to-face learning di kampus. Online learning atau belum maksimal dan tidak semua dosen mengadakan. Sementara di kampus mendengarkan dosen ceramah secara langsung. Nah, di rumah membuat tugas dan diskusi kelompok dengan teman. Itu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sementara metode pembelajaran pendidikan jasmani adaptif saat pandemi ini, yang pertama itu kita face-to-face learning di dunia maya, bisa dengan Zoom, Google Meet. Kemudian online learning, seluruh dosen mengadakannya. Di rumah Anda mendengarkan ceramah dosen, bisa secara streaming, langsung atau tidak langsung. Dan di kampus membuat tugas, presentasi, tugas New Normal Prediction. Pembelajaran daring, pembelajaran online di saat waktu yang sama, Zoom, Google Meet. Kemudian, asynchronous learning atau tidak pada saat bersamaan atau classroom atau edmodo. Demikian saja nanti yang kita lakukan baik secara Anda individu maupun kita secara kelompok, nanti kita akan berkomunikasi hanya lewat dunia maya. Demikian saja barangkali penyampaian awal dari pertemuan pertama ini sebelum kita masuk nanti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPS. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.